Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi mahasiswa, baik yang ada di Universitas Madura atau mahasiswa yang ada di STKB Bima. Salam sehat bagi kita semua. Berlanjut pada perkuliahan hari ini, kita sudah melaksanakan beberapa perkuliahan, kita melanjutkan materi kita di mata kuliah asesmen pembelajaran. Semoga dengan kita bisa bertatap muka nantinya, yang baik yang dari Bima maupun ada di Universitas Madura. Saya coba share screen ya. Oke. Kita akan membahas tentang pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tingkatan asesmen dan level berpikir. Ini menarik sekali ya, sangat menarik tentang bagaimana tingkatan asesmen. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asesmen pembelajaran, baik dari prinsipnya, baik dari prosedur pelaksanaannya, terus dari beberapa pengertiannya tentang asesmen. Kita hari ini mengenai tingkatan asesmen dan level berpikir. Kita flashback ke belakang tentang asesmen pembelajaran. Asesmen adalah strategi dalam pemecahan masalah pembelajaran melalui pengumpulan dan penganalisan data, informasi dalam mengambil keputusan untuk bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran di semua aspek pembelajaran. Nah, ini asesmen yang baik adalah asesmen yang dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Kualitas belajar. Ini menarik. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berpikir yang berbeda-beda. Kemampuan berpikir pun kemampuan untuk menggunakan pikiran dalam mencari pemahaman dan makna sesuatu yang harus melakukan eksplorasi ide, mengambil keputusan, memikirkan pemecahan dengan pertimbangan terbaik untuk dan melakukan revisi permasalahan. Itu yang dimaksudkan dengan kemampuan berpikir. Karena memang dalam asesmen ini tidak akan pernah keluar dari kemampuan berpikir kita. Oleh karenanya, setiap siswa itu kan memiliki level berpikir masing-masing yang berbeda-beda. Kemampuan berpikirnya berbeda-beda. Ini sebagai sebagai data saja. Pada tahun 2018 ya, Nugroho ini menyatakan bahwa data 2015 sebenarnya ini, belum di-upgrade sama saya. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dari 72 negara yang berpartisipasi pada PISA. Gitu. Ini untuk melihat PISA ini untuk melihat kemampuan dari siswa, kemampuan berpikir siswa. Asesmen memiliki beberapa tingkatan, begitu pula dengan level berpikir siswa. Level berpikir juga ada beberapa, memiliki level. Berikutnya tentang tingkatan asesmen. Yang pertama adalah asesmen, artinya suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen secara tes maupun non-tes. Asesmen tidak hanya sekedar mencari jawaban dari pertanyaan apa, namun lebih diarahkan pada menjawab tentang bagaimana atau seberapa jauh suatu proses atau hasil yang diperoleh seseorang dari suatu program. Ada 3 tingkatan dari pelaksanaan dari asesmen pembelajaran ini. Saya ambil dari Gelang pada tahun 1994. Yang pertama ada asesmen tingkatan rendah. Asesmen rendah.
Ini mencakup tentang pengetahuan seorang siswa tentang apa? Tentang objek, definisi, keterampilan, serta teknologi atau algoritma standar. Ini lebih kepada di level rendah ini lebih kepada bagaimana definisi, keterampilan tekniknya, terus algoritma standarnya seperti apa, dia mengetahui tentang objeknya, itu masih ada di asesmen tingkatan rendah. Terus bagaimana tingkatan yang kedua? Tingkatan yang kedua itu adalah asesmen menengah. Ditandai dengan adanya tuntutan bagi siswa untuk mampu menghubungkan dua atau lebih konsep maupun prosedur. Dalam pembelajaran matematika kita tahu bahwa ada konsep, ada prosedur, dan semacamnya. Nah, tingkatan yang kedua ini tidak hanya mengetahui atau pengetahuan tentang definisi, akan tapi sudah mampu menghubungkan, mampu mengkaitkan adanya keterkaitan di antara dua prosedur, di antara dua konsep. Itu ada di tingkatan asesmen yang kedua. Terus yang berikutnya adalah asesmen tingkat tinggi. Nah, dalam hal ini memuat suatu tuntutan yang cukup kompleks, seperti berpikir matematik, penalaran, kemampuan komunikasi, bersikap kritis, kreatif, mampu berinterpretasi, refleksi, melakukan generalisasi, dan matematisasi. Ini ada di tingkatan asesmen tingkat tinggi. Seorang guru itu harus berada di mana, Bapak? Itu kan bergantung dari kemampuan kita, dari seorang guru dalam melakukan asesmen. Yang dalam hal ini, Delang menyatakan ada 3 tingkatan asesmen itu. Tingkat rendah, ada tingkat menengah, dan ada tingkat tinggi. Setelah kita memahami tentang tingkatan asesmen, kita masuk ke level berpikir. Karena dua hal ini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Kita contohkan ya, level berpikir di sini. Kita berangkat dari apa pengertian berpikir terlebih dahulu. Banyak yang mendefinisikan tentang berpikir. Salah satunya adalah berpikir adalah suatu proses yang kompleks, di mana proses tersebut diawali dengan penemuan, pengolahan, serta pembuatan kesimpulan. Ini kita menemukan sesuatu. Setelah menemukan data, menemukan sesuatu, nantinya dijadikan data. Setelah data diolah, direduksi. Setelah direduksi, baru adanya kesimpulan, pembuatan kesimpulan atau pengambilan keputusan yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Itu yang yang disampaikan oleh Amalia pada tahun 2016. Sedangkan Webb dan Cockford ya menyatakan 2 tingkatan berpikir dalam matematika. Maaf, ini sudah masuk ke dalam prodi matematika ya. Boleh juga digunakan sebenarnya di prodi-prodi lain atau di mata pelajaran lain tentang tingkatan berpikir. Nah, ini kita menggunakan punyanya Webb dan Cockford. Ada 2. Lower order thinking, ada higher order thinking. Ada berpikir tingkat rendah, ada berpikir tingkat tinggi. Ada LOT, ada HOT, high order. Berpikir tingkat tinggi. Ada lower, ada berpikir tingkat rendah. Dan tidak hanya itu saja, banyak memang penelitian yang menyatakan tingkatan berpikir itu tidak hanya 2, ada yang menyatakan 3. Itu setelah beberapa dilakukan sebuah penelitian. Ini apa saja lower order thinking? Kata kuncinya ya dari lower order thinking ini yang pertama adalah mengingat. C1 ini mengingat, memahami dan mengaplikasikan. Ini masih tingkatan rendah. Jadi kalau siswa saya mengingat ini Pak, atau masih ingat ini misalnya, itu masih berada di tingkatan rendah.
Menurut siapa? Menurut Webb dan Cockford. Dia paham, dia mengimplementasikan, masih ada di tahapan lower, masih ada di tahapan rendah. Itu menurut Webb dan Cockford itu menyatakan bahwa dari ketiga kata kunci memahami, mengingat, terus mengimplementasikan atau mengaplikasikan itu masih ada di lower order thinking, masih ada di tataran level berpikir rendah. Nah, terus bagaimana Pak yang high order thinking atau berpikir tingkat tinggi? Yang pertama, dia sudah mampu menganalisis, mampu melakukan analisa. Setelah itu baru dia melakukan evaluasi dari beberapa tingkatan-tingkatan atau dari beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Berikutnya baru dia mencipta. Mencipta ini membuat ya tidak sembarang juga kita membuat sesuatu. Jadi level berpikir ini ada dua menurut Webb dan Cockford ini. C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 mengimplementasikan atau mengaplikasikan, C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, melakukan evaluasi, dan C6 itu mencipta atau sudah membuat hasil karya. Sedangkan Schaeffer dan Foster pada 97, dia mengatakan 3 level berpikir dalam matematika. Yang pertama adalah berpikir level 1. Pertanyaan-pertanyaannya difokuskan seperti melakukan kalkulasi, menyelesaikan persamaan, mengemukakan fakta berdasarkan ingatan, atau respon siswa terhadap pertanyaan benar salah. Level berpikir ini sejajar dengan asesmen tingkat rendah. Ini disesuaikan dengan asesmen pembelajaran, yaitu sejajar dengan asesmen tingkat rendah. Itu yang dinyatakan Schaeffer dan Foster. Bahwa pertanyaan-pertanyaannya difokuskan seperti pada melakukan kalkulasi, perhitungan, menyelesaikan persamaan, dan mengemukakan fakta berdasarkan ingatan yang kita miliki. Itu ada di level 1. Berikutnya ada di level 2. Pertanyaan-pertanyaannya biasanya memerlukan informasi yang terintegrasi, menyelesaikan permasalahan yang tidak rutin. Pertanyaan untuk level berpikir sejajar dengan asesmen tingkat menengah, karena mungkin penelitian yang dilakukan oleh Schaeffer dan Foster ini disejajarkan atau dipadu-padankan dengan asesmen tingkatan asesmen pembelajaran, sehingga muncul 3 tingkatan berpikir. Yang level kedua ini kata kuncinya adalah ada informasi yang terintegrasi, menyelesaikan persoalan yang tidak rutin. Itu yang menjadi menjadi kata kunci pada berpikir level 2. Berikutnya adalah berpikir level 3. Berpikir level 3 ini sama halnya dengan asesmen atau sejajar dengan asesmen tingkatan tinggi. Siswa butuh memahami dan mengekstraksi matematika dan yang implisit dalam situasi dan menggunakannya untuk menyelesaikan sebuah persoalan, mengembangkan model dan strategi mereka sendiri. Dan membuat argumen-argumen matematik untuk dilakukan sebuah generalisasi atau kesimpulan. Sehingga level berpikir ini, level ketiga ini, kata kuncinya adalah dia sudah mampu mengekstraksi dari materi matematika yang abstrak itu, dia sudah mampu mengekstraksi secara implisit. Gitu. Digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Gitu. Selain itu, jika siswa juga dapat mengembangkan model dan strategi mereka sendiri
Oh, analisanya begini Bapak, saya menggunakan cara ini. Cara satu begini, cara dua begini, cara ketiga begini. Dia sudah mampu melakukan analisa, melakukan pengembangan model dari beberapa cara, misalnya beberapa cara dalam menyelesaikan persoalan. Serta mereka juga mampu membuat argumen-argumen matematik untuk dilakukan generalisasi. Dari beberapa cara yang dia gunakan, dia lakukan ada argumen yang dapat, ada alasan, alasan yang dapat dijadikan sebagai sebagai bukti ketika ini kenapa seperti ini buktinya, begitu. Argumen-argumen itu, sehingga setelah argumennya matang, valid, baru masuk dijadikan sebagai kesimpulan atau digeneralisasi. Itu tingkatan berpikir level ketiga dari yang dinyatakan oleh Shaffer dan Foster. Banyak, tidak hanya itu, mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini melihat di beberapa penelitian-penelitiannya peneliti lain tentang bagaimana tingkatan berpikir. Tidak hanya ini, mungkin berbeda atau mungkin sama. Tuh. Ini salah satu contoh piramid assessment. Itu ada rendah, ada tinggi, ada level 1, ada level 2, ada level 3. Ada di bawah itu ada aljabar, geometri, aritmatika, ada trigonometri dan materi-materi lainnya. Ini ada juga yang menyatakan level 1 itu reproduksi, level 2 itu koneksi, level 3 itu analisis. Mengenal fakta dasar itu pada level 1, mengembangkan teknik keterampilan di koneksi ini di level 2, mengintegrasikan informasi, membuat koneksi antar dua hubungan, terus menentukan alat yang tepat dalam menyelesaikan persoalan. Alat di sini tidak hanya seperti alat-alat seperti biasanya, tapi strategi atau rumus ataupun cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Menyelesaikan permasalahan yang tidak rutin. Ini di level kedua. Di level ketiga ini ada matematisasi situasi, menganalisis, menginterpretasi, mengembangkan model, membuat argumen matematik, lalu menggeneralisasi. Ini di tahapan ketiga, di level ketiga, yaitu di level analisis. Tuh. Banyak kita memang tidak hanya di sini. Silakan teman-teman, silakan mencari referensi yang berbeda, mencari referensi yang sama. Kita gunakan, kita lakukan diskusi secara bersama-sama apa yang menjadi irisan dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain tentang level berpikir. Ini taksonomi Bloom ya, yang didasarkan pada level ini didasarkan pada taksonomi Bloom. Itu berdasarkan taksonomi Bloom, aspek mengingat C1, memahami C2, aplikasikan C3 membutuhkan keterampilan tingkat rendah, sedangkan aspek menganalisis, evaluasi, mencipta itu pada keterampilan tingkat tinggi. Itu menggunakan taksonomi Bloom. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini, tentang tingkatan asesmen pembelajaran dan tingkatan berpikir. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.